Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jihan Maulita, absen 16 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan kegunaan membuat kontrol panel hosting pada operating sistem Linux atau FreeBSD dan Windows. Pengertian kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting adalah tool yang akan membuat Anda dapat melakukan manajemen seluruh aspek layanan hosting. Melalui hosting control panel, Anda bisa melakukan beragam pengaturan pada sistem admin yang kompleks dengan hanya melakukan beberapa klik pada interface admin. Sebelum ada hosting control panel, aktivitas tingkat lanjut pada sistem admin dilakukan dalam secara manual. Selain itu, dibutuhkan waktu yang tidak lama untuk mengerjakan dan melakukan pengaturan tersebut. Beberapa aktivitas tingkat lanjut, diantaranya migrasi server dan pergantian web server, dapat dilakukan dengan hanya melakukan beberapa klik. Terdapat banyak hosting control panel yang bisa Anda gunakan, baik yang gratis maupun yang berbayar. Fungsi kontrol panel hosting. 1. Manajemen domain. Hampir semua hal yang berkaitan dengan domain bisa Anda lakukan melalui kontrol panel hosting. Beberapa di antaranya adalah 1. Pembaruan domain, 2. Edit DNS, 3. Domain forwarding. 2. Menginstal aplikasi dengan mudah. Ada cukup banyak aplikasi atau layanan yang bisa Anda install melalui kontrol panel hosting, mulai dari WordPress, Drupal, atau Joomla. 3. Melakukan FTP. FTP adalah proses transfer file dari komputer ke server website Anda. FTP juga bisa membantu Anda melihat dan mengatur file atau folder pada website Anda. 4. Manajemen email. Anda juga bisa melakukan manajemen email melalui kontrol panel hosting. Apa saja? 1. Mengatur akun email baru. 2. Mengatur forward email. 3. Mengatur filter spam. Mudah dioperasikan. Sebuah hosting konsol panel harus mudah dioperasikan dan diatur, sederhana, fungsional, dan tidak membingungkan, merupakan kualitas yang harus Anda cari dari sebuah panel hosting. 2. Cocok dengan sistem operasi. Keserasian dengan sistem operasi Anda. Jangan sampai Anda yang menggunakan Windows memilih hosting panel untuk Linux. Tentu saja hal tersebut salah dan tidak akan berfungsi. 5 contoh kontrol panel hosting populer. 1. Cpana hosting. Kontrol panel 1 ini hanya tersedia pada sistem operasi Linux. Beberapa fitur utama Cpana adalah pengaturan nama domain, registrasi, transfer, manajemen email dan spam, fitur keamanan dari mulai pemblok IP hingga Protect Silage, memonitor performa server, file manager dan FTP, user correction, dan backup. 2. PACE adalah hosting kontrol panel populer, terutama di kalangan penyedia hosting Eropa. Panel ini dapat digunakan pada Windows dan Linux. 3. DirectAdmin. DirectAdmin adalah salah satu hosting panel yang mudah dan tercepat. Selain itu, hosting panel satu ini juga cukup stabil. DirectAdmin tersedia untuk Linux, mendukung akses multi-level dari mulai administrator, user, hingga reseller. Panel ini cocok digunakan untuk para pemula atau Anda yang tidak memerlukan pengaturan tingkat lanjut yang kompleks. Webmin memang bukan untuk Anda yang memprioritaskan kesederhanaan dan kemudahan. 3 tipe hosting pada hosting panel ini adalah usermin, cloudmin, dan virtualmin. Usermin digunakan untuk manajemen email, password, dan lain-lain. Kelima, ISP Manager.
ESP Manager adalah hosting panel yang memiliki tampilan dan desain yang sederhana. ESP Manager tersedia untuk pengguna Linux. Terdapat dua versi hosting panel ini. Versi pertama adalah versi LED dengan fitur-fitur dasar yang bisa Anda temukan pada hosting panel pada umumnya. Versi kedua adalah versi business yang baik untuk multiply shared hosting reseller. Cara kerja control panel hosting. 1. Mengelola email akun, menambah, menghapus, ataupun mengubah. Kedua, mengupload file ke server yang berada pada hosting. Ketiga, instalasi software pada server. Keempat, memasang password sebuah directory yang ada di server. Kelima, melihat statistik web. Jika hosting digunakan untuk keperluan chat dan masih banyak lainnya. Seperti sistem and security, jaringan dan internet, hardware dan sound, program, user akun and family safety, penampilan dan personalisasi, clock, language, dan daerah dan kemudahan akses. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.